Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Fali Rahmatullah Poinari dengan NIM 2209035020042. Manajemen D. Di sini saya akan mengerjakan tugas MIT teori pengambilan keputusan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori pengambilan keputusan secara umum dengan teori utilitas. Yang pertama, teori pengambilan keputusan secara umum adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana individu atau kelompok membuat pilihan di antara berbagai alternatif yang tersedia. Ini mencakup berbagai pendekatan dan model yang menggambarkan proses pengambilan keputusan, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta implikasi dari keputusan yang dibuat. Berikut adalah beberapa aspek penting dari teori pengambilan keputusan secara umum. Yang pertama, proses pengambilan keputusan. Pada serangkaian langkah atau tahapan yang diikuti individu atau kelompok dalam membuat keputusan. Proses ini dapat melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan informasi, penilaian alternatif, pemilihan pilihan terbaik, dan pelaksanaan keputusan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi. Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, termasuk preferensi individu, nilai-nilai, tujuan, pengalaman sebelumnya, informasi yang tersedia, lingkungan sosial, serta kendala dan batasan yang ada. Yang ketiga, model pengambilan keputusan. Ada beberapa model yang digunakan untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan, termasuk model rasional, model heuristik, model prospektif, dan model normatif. Setiap model menyoroti aspek tertentu dari cara orang membuat keputusan dan memberikan kerangka kerja untuk memahami perilaku pengambilan keputusan. Yang keempat, heuristik dan bias. Heuristik adalah aturan praktis atau strategi mental yang digunakan individu untuk membuat keputusan dengan cepat dan efisien. Namun, penggunaan heuristik ini juga dapat menyebabkan bias kognitif, di mana individu membuat kesalahan dalam penilaian atau memilih penilaian yang tidak optimal. Yang kelima, konsekuensi keputusan. Keputusan yang dibuat dapat memiliki konsekuensi yang signifikan, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari keputusan yang diambil. Yang keenam, kepuasan dan regret. Pengambilan keputusan seringkali berhubungan dengan tingkat kepuasan atau penyesalan dan yang dirasakan individu setelah keputusan tersebut dilakukan. Ini dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap keputusan dan perilaku mereka di masa depan. Teori pengambilan keputusan secara umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk ekonomi, psikologi, manajemen, sains politik, dan lain-lain. Memahami teori ini dapat membantu dalam menganalisis dan merencanakan pengambilan keputusan secara lebih efektif dalam berbagai situasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori utilitas. Teori utilitas adalah kerangka konsep dalam ekonomi dan ilmu perilaku yang mengeksplorasi cara individu membuat pilihan antar alternatif dengan mempertimbangkan manfaat atau kepuasan yang diperoleh dari setiap pilihan. Teori ini berasumsi bahwa individu bertindak secara rasional dengan cara memaksimalkan utilitas atau kepuasan mereka. Berikut adalah beberapa konsep kunci dalam teori utilitas. Utilitas itu sendiri adalah ukuran subjektif dari kepuasan atau manfaat yang diperoleh individu dari suatu barang atau layanan. Ini tidak dapat diukur secara objektif, tetapi digunakan sebagai dasar untuk membuat perbandingan relatif antara alternatif. Yang kedua, utilitas total dan marginal. Utilitas total adalah jumlah keseluruhan kepuasan yang diperoleh dari konsumsi keseluruhan dari suatu barang atau layanan. Utilitas marginal adalah tambahan kepuasan yang diperoleh dari konsumsi satu unit tambahan dari barang atau layanan tersebut. Yang ketiga, hukum penurunan utilitas marginal. Konsep ini menyatakan bahwa ketika jumlah konsumsi suatu barang atau layanan meningkat, utilitas marginal cenderung menurun. Dengan kata lain, semakin banyak kita memiliki sesuatu, semakin sedikit tambahan kepuasan yang kita dapatkan dari setiap unit tambahan. Yang keempat, karya utilitas. Kurva utilitas adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara jumlah konsumsi suatu barang dan layanan dan tingkat utilitas yang diperoleh dari konsumsi tersebut. Biasanya
Utilitas kurva menunjukkan penurunan utilitas marginal seiring dengan peningkatan jumlah konsumsi. Yang kelima, pengambilan keputusan berbasis utilitas. Teori utilitas berasumsi bahwa individu bertindak secara rasional dengan memilih alternatif yang memberikan utilitas total maksimal dengan mempertimbangkan utilitas margin dan biaya dari setiap alternatif. Yang keenam, kesamaan utilitas margin ke biaya. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam kondisi keseimbangan utilitas marginal yang diperoleh dari konsumsi terakhir, suatu barang atau layanan haruslah sama dengan biaya margin yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau layanan tersebut. Yang ketujuh, teori utilitas digunakan dalam berbagai konteks ekonomi dan ilmu perilaku termasuk analisis konsumen, teori produksi, teori investasi, dan pengambilan keputusan secara marginal. Meskipun teori utilitas menyediakan kerangka kerja berguna untuk memahami perilaku konsumen dan pengambilan keputusan, penting untuk diingat bahwa individu tidak selalu bertindak secara sepenuhnya rasional dan seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor emosional, sosial, dan kognitif lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.